istri yang tak dianggap. Bab 28. Nanti pulang jam berapa? Tanya Kinara lembut pada Dirga. Wanita cantik itu sudah membantu memasangkan dasi ke leher Dirga. Suami tampaknya itu merangkul pinggang Kinara, membuat jarak antara keduanya berdekatan. Kinara tak sadar bahwa Dirga dari tadi menatapnya dengan tatapan lapar. Pria tampan itu sangat sulit membendung hasratnya bila berdekatan dengan istri barunya itu. Mungkin aku akan pulang sore, karena hari ini aku punya jadwal meeting yang padat. Balas Dirga seraya mengelus leher jenjang Kinara dengan jari telunjuknya. Wanita itu merasa geli. Kinara mempercepat kerjaannya. Udah siap? Kinara menepuk dada bidang Dirga, membuat pria tampan itu langsung menghujani ciumannya pada wajah Kinara. Wanita itu terkikik geli karena bulu-bulu halus di wajah tampan Dirga mengenai wajah mulusnya. Habi, geli tau. Brewok kamu kena wajah aku. Kinara mendorong dada bidang Dirga, berusaha lepas dari cengkraman suami mesumnya itu. Kamu gak suka? Apa aku harus mencukurnya, sayang? Tanya Dirga, yang menanggapi perkataan Kinara dengan serius. Pria tampan itu takut bila brewoknya membuat Kinara ilfil. Kinara yang mendengarnya pun langsung menangkuk pipi suaminya. Wanita cantik itu mengecup rahang tegas Dirga, membuat pria tampan itu merona wajahnya. Hati Dirga menghangat dikala Kinara memperlakukan dirinya dengan romantis. Jangan dicukur, kamu terlihat maco dengan brewok ini. Aku sangat suka, Habi. Cukup kamu rawat saja agar brewoknya tidak berantakan dan terlihat jorok. Ujar Kinara seraya membelai rahang tegas milik Dirga. Wanita cantik itu sangat menyukai penampilan Dirga yang sangat cool. Dirga dan Andreas sama tampaknya. Hanya saja ketampanan Dirga lebih ke barat-baratan, sedangkan Andreas lebih ke Asia. Baik, sayang. Aku akan merawat brewokku ini agar kamu makin cinta padaku. Balas Dirga serius penuh semangat. Kinara pun tersenyum simpul melihatnya. Wanita cantik itu mengajak Dirga keluar kamar untuk sarapan pagi. Terlihat Vina yang sedang belajar makan sendiri duduk di kursi bayinya ditemani Ibu Anin. Kinara merasa tak enak hati, karena turun terlambat ke bawah. Itu semua karena Dirga yang kembali meminta pergumulan panas di bawah shower. Padahal semalam mereka sudah melakukannya berkali-kali. Namun hasrat suaminya itu sangatlah besar. Alhasil, mereka berdua telah sarapan. Untung saja ada Ibu Anin yang menginap tadi malam. Membuat Kinara tidak riwah mengurusi Vino dan Baby L di pagi hari. Selamat pagi, Ma. Kinara dan Dirga menyapa Ibu Anin dengan sopan. Pagi, sayang. Sepasang suami istri itu duduk di kursi mereka masing-masing. Kinara segera menyendokkan nasi uduk buatan Ibu Anin ke dalam piring untuk Dirga. Terima kasih, sayang. Dirga tersenyum manis menerima piring tersebut. Sama-sama. Setelah selesai sarapan, Kinara mengantarkan Dirga ke halaman depan. Wanita cantik itu mencium punggung tangan Dirga lembut. Lakukan apa yang kamu sukai di rumah. Kalau mau keluar, nanti kabari aku dulu. Dirga mengecup kening istrinya itu dengan lembut dan penuh cinta. Jangan lupa makan makanan yang sudah aku taruh dalam kotak bekal. Balas Kinara menuju ke arah kotak bekal yang berada di tangan Dirga. Pasti dong. Dirga mengecup bibir Kinara sesaat, lalu masuk ke dalam mobilnya. Pria tampan itu melambaikan tangannya ke arah Kinara membuat wajah cantik itu tersenyum manis. Kinara mengayunkan langkahnya masuk ke dalam rumahnya. Dikala mobil yang Dirga tumpangi telah menghilang di balik gerbang. Suara dering ponsel Kinara berbunyi, membuat wanita cantik itu segera mengeluarkan ponselnya dari saku celana. Halo? Bisakah kita bertemu sebentar saja? Kinara termangu ketika mendengar suara bariton yang tak asing di telinganya. Kak Andreas? Kumam Kinara pelan. Wanita cantik itu terkejut karena mantan suaminya menghubungi dirinya. Seumur hidup, baru kali ini Kinara mendapatkan telepon dari Andreas. Bahkan selama mereka menikah, Kinara lah yang menghubungi Andreas. Akan tetapi sekarang Andreas yang menghubunginya. Apakah mantan suaminya itu masih waras? Atau ada yang salah pada kepalanya karena dia menghubungi Kinara? Nara, apa kamu masih di sana? Iya, ada apa, Kak? Tanya Kinara dingin. Wanita cantik itu tidak ingin berbahasa-basi dengan Andreas. Sudah cukup masa lalunya menjadi pelajaran bagi Kinara agar tak mendekati lagi pria yang bernama Andreas itu. Bolehkah kita bertemu? Aku ingin berbicara serius denganmu. Terdengar suara Andreas memelas di seberang sana.
membuat Kinara merasa gundah. Wanita cantik itu merasa Andreas sedang tidak baik-baik saja saat ini. Suara Andreas terdengar serak dan lemah, seperti orang yang sedang sakit. Untuk apa kita bertemu lagi, Kak? Sudah tidak ada lagi hal penting yang harus kita bicarakan. Karena selama kita menikah sampai kita bercerai dan saat ini, aku sudah menjadi istri orang lain. Sama sekali tidak ada hal penting di antara kita. Bukannya dulu kakak selalu menekankan padaku bahwa semua yang ada padaku tidak penting bagi kakak. Lalu kenapa saat ini kakak mengatakan ada hal penting yang harus kita bicarakan? Bagian mana yang penting, Kak? Sarkas Kinara tajam. Setiap perkataan Kinara mampu menohok hati Andreas. Seolah tamparan keras dari Kinara melalui perkataannya itu membuat Andreas terdiam beberapa saat. Aku mohon, Nara, kali ini saja aku benar-benar ingin bertemu denganmu. Setelah ini, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Kinara merasa gamang. Tegaklah mendengar suara Andreas yang semakin lama semakin memelas. Kinara merasa tidak tega. Wanita cantik itu memejamkan matanya sesaat. Kinara menarik napasnya dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Baiklah, tapi sebelum itu aku mau minta izin dulu dari suamiku. Bila dia mengizinkan, aku akan pergi menemui kakak. Bila tidak, maka aku minta maaf, karena tidak bisa menemui kakak. Tegas Kinara membuat Andreas tersenyum lebar di seberang sana. Baik, kabari aku kalau memang kamu diizinkan. Aku tutup dulu teleponnya, Nara. Kinara mengernyitkan dahinya dikala suara Andreas terdengar ragu-ragu di seberang sana. Iya. Tolong bawa Vino juga. Aku ingin menemuinya. Jangan takut. Aku tidak akan berbuat hal yang akan merugikan kamu. Aku mohon, Nara. Kali ini saja. Hanya kali ini. Karena setelah ini aku tidak akan merepotkanmu lagi. Kamu bisa pegang kata-kataku. Andreas berkata sungguh-sungguh di seberang sana, membuat Kinara menghela napas berat. Wanita cantik itu mau tak mau pun mengizinkan Andreas untuk menemui Vino. Itu semua Kinara lakukan karena dia belajar dari Dirga. Setelah mendengar kisah Dirga yang lebih menyedihkan darinya, membuat mata hati Kinara terbuka untuk memaafkan Andreas. Wanita itu berusaha untuk ikhlas. Hanya saja, Kinara tetap tidak ingin menjalin hubungan dengan Andreas lagi. Mungkin Kinara bisa memaafkan dan mengikhlaskan semuanya. Tapi Kinara tak bisa menjalin hubungan dengan setiap orang-orang jahat di masa lalunya. Saat menatap wajah mereka semua, membuat Kinara kembali teringat akan masa lalunya yang kelam. Baiklah, kali ini saja. Balas Kinara lalu segera menutup teleponnya. Wanita cantik itu segera menghubungi Dirga. Tak butuh waktu lama, suaminya itu langsung mengangkat telepon dari Kinara. Halo sayang. Terdengar suara Dirga pelan, membuat Kinara merasa tak enak hati. Pastinya Dirga sedang sibuk saat ini. Kamu lagi rapat ya? Tanya Kinara merasa bersalah. Iya, ini baru aja mau mulai. Ada apa? Kamu butuh sesuatu? Tanya Dirga lembut membuat hati Kinara merasa hangat. Itu, tadi ada telepon dari... Dari siapa? Dari Kak Andreas, balas Kinara pelan. Dirga segera membatalkan meetingnya. Pria tampan itu lebih mementingkan sang istri daripada rapat penting ini. Dirga mengizinkan Kinara untuk bertemu dengan Andreas. Hanya saja, pria tampan itu mengatakan pada Kinara untuk menunggunya di rumah, karena Dirga sendiri yang akan menjemput Kinara dan Vino. Sebenarnya, Dirga bisa membiarkan Kinara pergi seorang diri. Hanya saja, pria itu takut dan merasa was-was serta berpikiran buruk pada Kinara. Dia ingin menyaksikan langsung apa yang istrinya dan Andreas bicarakan. Itu semua dikarenakan sosok Dirga yang sangat posesif dan mudah cemburuan. Dirga tiba di rumahnya. Terlihat Kinara sudah cantik dengan dress panjang berwarna biru muda dengan rambut yang digerai. Begitu juga dengan Vino yang terlihat tampan dalam gendongan Kinara. Kinara segera masuk ke dalam mobil Dirga. Wanita cantik itu mengecup pipi Dirga sekilas, membuat pria tampan itu tersenyum senang. BBL tidak rewel kan sayang? Tanya Dirga lembut saya mengusap kepala Vino. Tidak Habi, tadinya aku juga ingin bawa BBL. Cuma dia ketiduran setelah minum ASI. Jadi aku minta bantuan Mama Anin untuk jagain BBL. Jelas Kinara jujur membuat Dirga menganggukkan kepala.
Di mana kalian akan bertemu, sayang? Di restoran Eki, Habi. Dirga segera menyalakan mobilnya kembali. Mobil Dirga berjalan keluar dari pekarangan rumahnya. Kinara dan Dirga masuk ke dalam restoran mewah tersebut. Mata keduanya menelisik ke segala arah, guna mencari keberadaan Andreas. Terlihat pria tampan itu duduk di pojokan melambaikan tangannya ke arah mereka. Dirga segera merangkul bahu Kinara posesif. Sedangkan sebelah kanannya ia gunakan untuk menggendong Vino. Terima kasih, karena sudah mau datang. Andreas tersenyum hangat ke arah Kinara dan Dirga. Tatapan mata Andreas jatuh pada Vino, yang terlihat asyik memainkan bulu-bulu halus pada rahang tegas Vino. Entah mengapa bocah kecil sangat suka memainkan bulu-bulu halus ayah sambungnya itu. Silakan duduk. Andreas memutuskan tatapannya itu. Segera dia mempersilahkan Kinara dan Dirga duduk di kursi tepat di hadapannya. Jujur saja, Kinara dan Dirga merasa terkejut melihat penampilan Andreas saat ini. Rambut pria itu telah memanjang, lingkaran hitam mengelilingi matanya. Bahkan tubuh mantan suami Kinara itu terlihat lebih kurus dari saat mereka bertemu terakhir kalinya. Apa Andreas sedang mengalami masalah? Mengapa pria itu terlihat tak bergairah? Apa yang ingin kamu bicarakan dengan istriku? Tanya Dirga datar tak menggunakan bahasa baku. Andreas yang mendengarnya pun memasang senyuman tulus. Aku hanya ingin minta maaf padanya. Aku sadar bahwa apa yang telah aku lakukan padanya dulu sangat tidak adil. Ujar Andreas sungguh-sungguh, membuat Kinara yang mendengarnya pun menghela napas berat. Aku sudah memaafkan kakak dari dulu, balas Kinara datar. Dirga yang mendengarnya pun langsung menggenggam tangan Kinara di bawah meja. Seolah pria tampan itu berusaha memberikan kekuatan pada Kinara. Dirga tahu bahwa mungkin kata sudah memaafkan yang keluar dari bibir Kinara pasti tak sepenuhnya dari hati. Andreas bernapas lega mendengar jawaban dari Kinara. Pria tampan itu segera mengeluarkan amplop coklat yang dibawanya tadi. Ambillah ini untuk Vino. Andreas menyodorkan amplop tersebut untuk Kinara. Kinara menerimanya dan segera membuka apa isi amplop tersebut. Mata Kinara terbelalak dikala membaca surat apa yang berada dalam amplop tersebut. Apa ini, Kak? Tanya Kinara tak mengerti. Ini adalah surat kepemilikan perusahaan untuk Vino. Aku mewariskan sebagian hartaku untuk Vino. Bagaimanapun Vino tetap darah dagingku. Selepas apa yang telah aku lakukan pada kalian dulu, aku sadar kalau aku salah dan sekarang ini menyesal pun tidak ada gunanya, karena semua itu sudah sia-sia. Andreas berkata pelan dengan surat mata yang berkaca-kaca. Dapat Kinara dan Dirga lihat dari dalam mata Andreas terdapat penyesalan, kesedihan, kesepian, dan keputusasaan. Andreas terus menatap Vino yang tak sekalipun menatapnya. Dalam hati pria tampan itu tertawa pahit. Apa begini rasanya tak dianggap oleh putra sendiri? Apa ini yang dulu dirasakan Vino saat bayi dulu? Andai waktu bisa diputar, Andreas pasti akan bersikap baik pada Kinara dan Vino. Meski mereka tetap bercerai di kemudian hari. Setidaknya dengan itu, Vino bisa memanggilnya dengan panggilan Papa. Aku tidak bisa menerima ini, Kak. Kinara segera menyodorkan balik amplop tersebut. Aku tidak bisa menerima ini, Kak. Kinara menolak pemberian Andreas, membuat mantan suaminya itu kembali menyodorkan amplop tersebut ke depan Kinara. Andreas memaksa Kinara untuk menerima amplop tersebut. Bagaimanapun, Vino berhak mendapatkan warisannya. Aku mohon terima ini. Aku tidak memberikan ini untuk Nara, tapi untuk Vino, darah dagingku. Meski dulu aku pernah mengabaikan kehadirannya, tidak dapat dipungkiri aku tetap ayah kandungnya, Nara. Setidaknya saat Vino dewasa nanti, dia tahu kalau saham ini milik ayah kandungnya. Aku mohon, terimalah ini. Sudah kewajibanku memberikan nafkah untuk Vino. Andreas menatap Kinara memelas. Pria tampan itu benar-benar menyesali perbuatannya di masa lalu. Karena sikapnya yang acuh tak acuh pada Kinara dan Vino, membuat jarak antara dirinya dan Vino sangatlah jauh. Terlebih lagi saat dirinya mengetahui Aluna pergi membawa calon anaknya untuk selamanya, membuat Andreas sangat terpukul. Saat ini yang ada dalam pikiran Andreas adalah bagaimana caranya dia mendapatkan maaf dari Kinara dan anaknya. Pria tampan itu ingin hidup tenang tanpa adanya penyesalan dalam hatinya. Cukup dia menyesali perbuatannya yang telah menceraikan Aluna dengan kejam. Hati Andreas semakin sesak ketika mengetahui dari laporan anak buahnya tentang Aluna yang tidur di dalam mobil selama seminggu lebih. Cukup. Andreas tak mampu mengingat kesalahannya lagi. Pria itu menyesali semuanya. Dia menyesal
karena pernah menyakiti Kinara dan juga Aluna. Aku mohon. Andreas memohon pada Kinara. Dirga menggenggam tangan Kinara membuat wanita cantik itu langsung menatap ke arahnya. Kinara melihat Dirga menganggukkan kepalanya, memberikan kode pada Kinara untuk menerima pemberian Andreas. Sudah kewajibannya memberi nafkah untuk Vino. Kamu akan berdosa bila menolaknya, sayang. Dirga berucap pelan membuat Kinara menghela napas berat. Baiklah kak, aku akan menerimanya. Kinara mengambil amplop tersebut membuat Andreas tersenyum lebar. Terima kasih, Nara. Mata Andreas berbinar bahagia. Pria tampan itu menatap ke arah Vino dan tepat pada saat Vino juga menatapnya. Apa kamu tidak ingin menggendongnya? Tanya Dirga tersenyum kecil ke arah Andreas. Jantung Andreas berdetak kencang ketika mendengar pertanyaan Dirga. Dia paham bahwa Dirga ingin memberikan dirinya peluang menjadi ayah untuk Vino. Kinara mengepalkan tangannya erat, berusaha menahan gejolak amarah dalam dirinya. Bersambung.